Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Boruto yang datang kembali ke desa. Apa sebenarnya alasan utama bagi Boruto untuk kembali ke desa Konoha? Admin akan membahas momen ini kepada kalian semua. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada beberapa halaman terakhir di Boruto chapter 81 kemarin, Boruto diperlihatkan muncul dan menyelamatkan Sarada dari serangan Kode. Dia datang tepat waktu sebelum Sarada benar-benar diserang Kode menggunakan pasukan Jubi miliknya. Dari awal kedatangannya, Boruto menampilkan aura wajah yang begitu dingin terhadap Kode. Kita bisa melihat bahwa raut wajah tersebut menandakan betapa sulitnya kehidupan baru yang dia jalani selama 3 tahun di luar desa. Pasti dalam perjalanan hidupnya di luar desa, Boruto mendapatkan beberapa serangan dari banyak musuh dan tak bisa hidup tenang meski hanya sebentar. Jadi, jangan heran bila dia datang dengan sikap yang begitu dingin dan itu mengingatkan admin pada kehidupan Itachi setelah peristiwa malam tragedi musnahnya Uchiha. Boruto maupun Itachi sama-sama harus menanggung beban yang begitu berat demi tetap melindungi desa meskipun faktanya mereka telah dianggap sebagai buronan nomor 1 Konoha. Tentu ini sangat berbeda dengan sikap ayahnya maupun momen yang dialami Naruto ketika pertama kali datang ke desa setelah 2,5 tahun berlatih bersama guru Jiraiya. Dan berbeda dengan ayahnya bahwa mereka datang bersamaan ke desa sementara Boruto awalnya pergi bersama Sasuke namun kembali tanpa gurunya. Seperti video admin sebelumnya bahwa mungkin Sasuke sedang melakukan suatu hal penting yang lain dan jangan menganggap kalau dia telah mati. Kemudian untuk sang pemburu dewa yakni Boruto, pasti memiliki alasan tersendiri dengan kembalinya ke desa Konoha. Kita harus yakin bahwa dia bukan hanya sekedar menyelamatkan Sarada dengan tepat waktu seperti itu. Dan inilah beberapa hal yang mungkin menjadi alasan kuat bagi dirinya untuk kembali ke desa. Mungkin yang pertama adalah, Boruto berniat membawa Sarada untuk pergi keluar desa dan bertemu dengan ayahnya. Seperti yang kalian ketahui, kedatangan Boruto tanpa Sasuke telah memunculkan banyak pertanyaan dari penggemar. Bagaimana tidak, ada yang berkata kalau Sasuke telah mati dan jubahnya digunakan oleh Boruto. Padahal mungkin saja, jubah tersebut adalah milik dari Boruto sendiri. Sehingga kita jangan terlalu jauh berasumsi liar dan berkata jika Sasuke telah mati. Nah, bisa jadi Boruto ingin membawa Sarada ke tempat ayahnya, dan ingin mengetahui sesuatu hal yang telah dilihat oleh Sarada. Tapi meskipun begitu, ini masih sebuah prediksi saja dan alasan kedua Boruto datang ke desa adalah, menyelamatkan Sarada dan mengirimnya ke dalam dimensi miliknya. Nah, prediksi untuk informasi ini, bisa kita nilai dari adegan yang terjadi pada episode 1 Boruto yang lalu. Di mana bahwa saat itu, desa dalam keadaan hancur namun tak ada shinobi lainnya diperlihatkan di desa. Bisa jadi bahwa Boruto memindahkan mereka ke dalam dimensi yang berbeda demi tak adanya korban yang tak bersalah. Jadi, tak ada yang salah bila Boruto datang dan mengirim Sarada ke tempat berbeda agar aman dari serangan Kode. Kemudian alasan ketiga Boruto datang ke desa adalah menghentikan pergerakan Kode untuk selamanya. Maksud menghentikan pergerakan Kode di sini adalah, yakni Boruto ingin membunuh seorang Kode agar tak lagi menjadi pengganggu baginya maupun desa Konoha. Karena seperti yang kita tahu, Kode telah bergerak mencoba menyerang desa agar Boruto datang sendiri ke hadapannya. Selain Boruto yang menjadi sasarannya, Kode juga sedang mengincar nama lain seperti Eida, Amado, Daemon, maupun Kawaki sendiri. Namun pada halaman terakhir chapter 81 kemarin, Boruto, Kode dan Kawaki diperlihatkan saling bertemu. Admin percaya bahwa pertarungan ketiganya akan terjadi kembali meskipun seorang Kawaki akan melawan dua musuh itu secara bersamaan untuk mengusir mereka dari desa. Karena fakta jika Boruto dikenal sebagai villain yang berbahaya yang telah membunuh sang Hokage ke-7. Akan tetapi, Kode pasti akan lebih dulu mereka lenyapkan karena pasukannya begitu mengganggu. Kemudian alasan keempat Boruto datang ke desa adalah ingin melihat keadaan adiknya yakni Himawari. Seperti yang kita tahu, mungkin ini menjadi alasan kuat mengapa Boruto datang secara terang-terangan ke desa. Sudah lama dia tak bertemu adiknya tersebut setelah insiden aktifnya kekuatan Zeno milik Eida. Hubungan darah antara kakak dan adik ini benar-benar sangat kuat bahkan seorang Hima merasa jika Boruto bukanlah pelaku yang telah membunuh ayahnya. Boruto pasti merindukan Hima dan itulah menjadi alasan bagi dirinya untuk melihat keadaan apakah Hima baik-baik saja setelah mendengar kabar kematian orang tuanya. Momen ini terlihat akan sama seperti ketika Itachi datang ke desa Konoha bersama Kisame.
Dia datang dengan tujuan untuk melihat keadaan Sasuke kecil saat itu. Kemudian untuk alasan kelima Boruto datang ke desa adalah, Boruto ingin membantu Sarada agar nama baik Sasuke kembali dibersihkan. Seperti yang terlihat bahwa pada adegan di chapter 81 semalam, memperlihatkan Sarada sangat marah pada Shikamaru mengenai perintahnya untuk membunuh ayahnya. Padahal Sarada sudah mencoba untuk menyampaikan kalau tak mungkin ayahnya menjadi seorang pengkhianat seperti Boruto. Akan tetapi, Shikamaru tetap bersikeras dan beralasan kalau itu keinginan dari warga desa Konoha. Sehingga mau tidak mau Sarada ingin melakukan sesuatu agar nama ayahnya bisa kembali bersih seperti sebelumnya. Dengan datangnya Boruto menemui Sarada, ada sedikit harapan bahwa mereka bisa membuktikan jika Sasuke tak berpihak ke Boruto. Sebuah bukti yang ada pada Boruto akan menjadi jawaban kuat untuk meyakinkan Shikamaru. Kemudian alasan terakhir Boruto datang ke desa adalah, yakni memulai pertarungan dengan Kawaki demi misi untuk menyelamatkan ayah dan ibunya. Nah, jika melihat perkataan terakhir Boruto di chapter 80 yang lalu, dia akan kembali ke desa jika sudah menjadi kuat dengan kekuatan penuh. Boruto ingin menyelesaikan semuanya dan ingin mengalahkan Kawaki dalam permainan licik yang sedang dilakukan oleh Kawaki. Boruto akan menyadari bila sekarang, dia harus hidup dalam kesepian yang tak pernah dia alami sebelumnya. Bahkan dia harus menjalani hidup dengan penuh bahaya yang membayangi dirinya. Penderitaan yang dia alami tersebut, membuatnya berpikir untuk segera datang ke desa lalu mengatasi Kawaki. Namun sepertinya, pertarungan tak akan langsung dimulai begitu saja. Apalagi dalam chapter tersebut ditampilkan jika perjalanan Boruto di luar desa, hanya memakan waktu selama 3 tahun saja dan dia berusia 15 tahun. Sementara pada episode ke-1 Boruto yang lalu, dia bertarung dengan Kawaki dan usianya telah menginjak 16 tahun. Berarti pertarungan puncak mereka tersebut, akan terjadi setelah setahun kemudian atau 1 tahun setelah Boruto datang ke desa. Mungkin kedatangannya sekarang pada chapter 81 kemarin, bertujuan untuk menyampaikan kebenaran bahwa dia tak pernah membunuh Hokage ke-7. Dan tentu langkahnya ini akan mendapatkan perlawanan dari pihak Kawaki, sehingga bisa jadi pertarungan kecil bakalan tersaji antara mereka berdua. Nah, setelah membahas alasan Boruto datang ke desa, kemudian admin ingin menjelaskan mengenai kekuatan yang Boruto miliki. Sesuai informasi awal bahwa Boruto akan melakukan time skip selama 4 tahun, ternyata malah berubah menjadi 3 tahun saja. Informasi ini muncul lewat perkataan Sarada kepada Kode, ketika Kode ingin mencari Boruto ke desa. Seperti yang kita tahu, Boruto berlatih di luar desa lebih lama dibandingkan Naruto dahulu. Jika Naruto bersama Jiraiya, Naruto hanya diajarkan beberapa teknik saja seperti penyempurnaan Rasengan dan juga Cakra Kyuubi miliknya. Sementara untuk Boruto, dia awalnya memiliki karma Momoshiki serta beberapa keterampilan lainnya. Sasuke saat itu sedang berkata ke Boruto seperti ini, kita harus membuatmu menjadi lebih kuat lagi Boruto. Kemampuan karmamu saat ini, harus bisa kau gunakan lebih baik seperti halnya Kawaki. Karma di dalam tubuhnya hampir 100% dan itu membuatnya mengeluarkan semua kemampuan Ishiki. Karma Momoshiki di dalam tubuhmu juga hampir 100% dan oleh karena itu, kau harus bisa memaksimalkan potensi karma lebih jauh lagi. Hei Boruto, aku ingin berbicara kepada Momoshiki di dalam tubuhmu dan apa kau mengizinkanku melakukannya? Aku ingin memberitahukan sesuatu hal kepadanya dan aku tahu dia tak pernah tidur di dalam dirimu. Lalu Momoshiki dalam tubuh Boruto berkata dalam hatinya, apa sebenarnya rencana yang dilakukan oleh Sasuke? Aku tidak suka caranya mempengaruhi anak ini. Lalu Momoshiki berkata ke Boruto, hei bocah, jangan percaya tentang apa yang dia katakan. Apa kau lupa bahwa kehidupanmu sekarang telah ditukar dan mereka semua menganggap dirimu sebagai musuh Konoha? Terimalah nasibmu sekarang ini dan biarlah aku yang mencoba menjalankan rencana selanjutnya. Boruto kemudian menjawab, aku belum ingin menyerah Momoshiki. Aku tahu bahwa kau saat ini ketakutan mengenai rencana yang kami lakukan. Aku malah senang jika kau ketakutan seperti itu dan ini menandakan jika kami bisa mengendalikan dirimu. Momoshiki lalu marah dengan berkata, dasar anak bodoh bermuka tolol. Aku tidak akan memberikan kekuatanku kepadamu kecuali aku sendiri yang menginginkannya. Lalu Sasuke kemudian berbicara kepada Momoshiki dengan berkata, aku mohon kau memberitahukanku tentang cara kerja karma setelah 20% karma milikmu, kau berikan semua kepada Boruto. Apakah kau akan bangkit dan mengambil alih tubuhnya secara utuh Momoshiki? Momoshiki kemudian mengambil alih tubuh Boruto dan berkata, aku bisa merasakan kekhawatiranmu mengenai anak ini. Tapi Uchiha, apa tujuanmu yang sebenarnya dan kau bersikap seolah kau pahlawan baginya? Aku muak dengan kepura-puraanmu dan berhentilah untuk mencoba mempengaruhi anak ini, dia adalah milikku sepenuhnya.
Momoshiki tak mau berbicara terlalu banyak tentang karma dalam tubuh Boruto. Kemudian Sasuke teringat oleh sesuatu bahwa dia pernah datang ke dimensi milik Ishiki. Dia kemudian mengajak Boruto untuk pergi ke sana menggunakan portal karma Boruto. Karena seperti pada informasi sebelumnya jika Sasuke ingin membuat Boruto menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan karma miliknya adalah satu-satunya harapan agar bisa menandingi Kawaki yang bisa mengendalikan karmanya secara penuh. Itulah mengapa mencari tempat Otsutsuki untuk mempelajari karmanya, adalah upaya terakhir yang paling pas untuk mereka coba. Bisa jadi di tempat Otsutsuki seperti itu, mereka akan menemukan sebuah tanda atau sebuah formula, untuk dapat menggunakan atau mengendalikan kekuatan karma dari Otsutsuki. Admin yakin bahwa sebuah tempat untuk mengendalikan kekuatan karma, bakalan ada seperti tempat untuk mengendalikan kekuatan Biju di Pulau Kura-Kura Raksasa. Dan admin juga meyakini bahwa momen ini akan diperlihatkan pada chapter 82 nanti yang akan rilis pada 20 September mendatang atau chapter-chapter kedepannya. Lalu mengenai kemampuan mata Jougan miliknya, kita akan membahasnya pada video bagian kedua selanjutnya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.